Kisah pilu korban COVID-19 sangat dirasakan oleh Siti Rahmania, siswi kelas 3 sekolah menengah pertama di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Setiap hari, gadis Malang ini sangat bersemangat mengayuh sepedanya untuk mengantarkan makanan kepada sang ayah Slamet Budi Santoso yang sedang berjuang melawan COVID-19 di Rumah Sakit Grati. Bahkan dia menuliskan surat kepada bapaknya memberikan semangat sembuh agar bisa berkumpul bersama kembali. Nia saat ini tinggal seorang diri di rumahnya di Desa Grati Tunon, Kecamatan Grati, setelah ibunya Sulindri meninggal dunia karena positif COVID-19 pada bulan Juli 2021 lalu. Semoga ayah saya lekas sembuh dan berkumpul lagi dengan kita semua keluarga, dan COVID ini segera hilang supaya ayah saya optimis untuk sembuh. Terus sekarang suratnya? Sekarang suratnya sudah dikirim ke rumah sakit. Rumah sakit ya. Anggota kepolisian dari Polsek Grati pun tak kuasa menahan tangis saat memberikan bantuan sosial kepada Nia, anak sebatang kara korban COVID. Sementara itu, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman menjelaskan ratusan anak yatim dan piatu akan diangkat sebagai anak asuh Polres Pasuruan Kota. Ia mengatakan semua anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 menjadi prioritas polisi untuk mendapatkan program-program dari pemerintah. Tidak hanya di Pasuruan, akibat bencana COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat ada 5.082 anak kehilangan orang tuanya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan DP3AK Provinsi Jawa Timur, Dr. Adrianto, terus melakukan pendataan agar anak-anak ini tertangani dan mendapatkan bantuan dengan baik. Pendampingan psikologis juga dibutuhkan mengingat angka kekerasan psikis kepada anak juga meningkat selama pandemi. Memberikan perlindungan anak yatim piatu akibat terdampak COVID-19 adalah ikhtiar kita bersama untuk merdeka dari pandemi COVID-19. Selamat sore pemirsa, senang sekali bincang sore tentunya bertepatan juga di tanggal 17 Agustus 2021 di mana saat ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi saat ini juga kita ternyata belum benar-benar merdeka dari pandemi COVID-19 dan mudah-mudahan kita bisa segera melewatinya. Dan tentu saja dari video yang tadi kami tayangkan, maka ada keprihatinan di mana kita juga masih harus terus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang saat ini juga ditinggalkan oleh orang tuanya akibat COVID-19. Pemirsa, penanganan yatim piatu akibat COVID kami hadirkan untuk bincang sore kali ini. Bersama saya Agnes di studio, saya menyapa kepada para narasumber yang sudah terhubung di line Zoom karena tentu saja kami menerapkan protokol kesehatan. Saya menyapa terlebih dahulu yang tadi sempat sudah disaksikan oleh pemirsa sekalian. Ada Adik Siti Rahmania, anak piatu akibat COVID-19. Panggilannya Nia. Nia, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Agnes, Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung di line Zoom. Saya izin untuk menyapa dulu para narasumber lainnya. Ada Bapak Dr. Andrianto SHMKes, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan DP3AK Provinsi Jawa Timur. Pak Andri, selamat sore. Selamat sore Mbak Agnes. Matur nuwun sudah bergabung bersama dengan kami. Kemudian Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman SIK MSI. Pak Arman, selamat sore. Selamat sore Mbak Agnes. Matur nuwun sudah bergabung bersama dengan kami. Saya juga menyapa di sini hadir Ketua NU Care Lasis Nu Jatim, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako Nahdlatul Ulama, sekaligus Sekretaris Satgas COVID-19 PWNU Jawa Timur. Ada Gus Afif Amrullah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Agnes. Selamat sore, matur nuwun. Dan juga Ketua Lasismu Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako Muhammadiyah Kota Surabaya, ada Ustadz Sunarko. Ustadz Sunarko, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Agnes. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Saya langsung ke Ade Nia. Nia turut berduka cita atas meninggalnya ibu. Dan saat ini Bapak posisinya masih dirawat
karena COVID. Dirawat. Sudah swab Dirawat. kabarnya ya. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi Bapak saat ini? Swab kedua kemarin masih dinyatakan positif, Mbak Agnes. Sudah Terus berapa sekarang lama? rencananya besok akan diadakan swab ketiga. Ini sudah berapa lama Bapak dirawat di rumah sakit? Sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Selama 2 minggu Nia tinggal bersama dengan siapa dan bagaimana Nia mengurus kebutuhan Nia dan juga sesekali mengunjungi Bapak, memberikan makanan ke Bapak, mengirimkan makanan? Ya, saya sekarang untuk sementara ini sendirian di rumah. Untuk makan saya dibantu oleh ibu saya. Untuk ayah saya setiap hari saya yang mengirim untuk pakaiannya, minuman atau apa gitu, Mbak Agnes. Ya, kalau kondisi Nia sendiri bagaimana? Kondisi kesehatannya? Sempat dinyatakan reaktif 3 minggu yang lalu. Sempat dinyatakan reaktif. Alhamdulillah sekarang sudah positif lagi. Sudah Negatif? Sudah negatif lagi, ya. Berarti dinyatakan reaktif atau positif bersamaan dengan Bapak ya, ketika Iya. itu ya? Iya. Cuman Bapak waktu itu langsung dibawa untuk dirawat, sementara Nia berada di rumah, begitu? Di Isoman rumah, di rumah? isolasi mandiri. Sendirian? Sendiri ya. Ya, Nia kalau boleh tahu bagaimana sehari-hari Nia mengatur perasaan atau emosional Nia karena Nia harus sendirian sementara ditinggal ibu dan Bapak juga berada di rumah sakit. Ya, memang kan kami sebelumnya tidak pernah berpikir bahwa kehilangan orang-orang yang tersayang. Tapi dibalik bencana ini saya yakin Allah itu menurunkan hidayah kepada umatnya, Mbak. Baik, dari jawaban Nia terlihat ada semangat optimis untuk bisa segera menyelesaikan pandemi ini dan tetap melanjutkan sekolah, begitu Nia ya? Iya, ya. Oke. Sekolah masih tetap daring ya sampai dengan sekarang ya? Kami mulai tatap muka, Mbak Agus. Kami sudah mulai tatap muka. Ya, Yeah. kami sudah mulai tatap muka. Baik, Nia. Kalau bantuan yang diterima oleh Nia berupa apa kalau Bantuan boleh tahu? kemarin dari Bapak Kapolsek gratis, terus Bapak Kapolres Kota yang saya terima kemarin. Alhamdulillah Bapak Kapolsek dan Kapolres sangat perhatian kepada saya. Ya. Dan itu membuat Nia tidak sendirian berarti ya menghadapi pandemi ini. Iya, Pak. Baik, Nia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sore hari ini. Semoga Bapak segera sembuh, segera pulih, bisa berkumpul kembali dengan Nia. Terima kasih. Tetap semangat Nia. Terima kasih banyak Nia untuk bergabungnya pada sore hari ini. Saya mungkin langsung bergeser ke Pak Arman. Pak Arman dari Polres Pasuruan Kota sebagai Kapolres. Bagaimana ini langkah dan tindak lanjut tadi dalam video dinyatakan bahwa hampir semua anak-anak yang terdampak COVID-19 menjadi anak asuh dari Polres Pasuruan Kota. Ya, Mbak Agnes, memang awalnya setelah saya mendapat kabar dari Polsek bahwa ada anak yang memang sebatang kara ditinggal ibunya, kemudian ayahnya masih di rumah sakit. Ini yang membuat saya tergerak untuk memerintahkan seluruh Kapolsek mendatakan jumlah anak yang orang tuanya meninggal dan menjadi yatim atau piatu di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Dan setelah didata, kami kumpulkan kemarin di Gedung Wicaksana Lagawa Polres Pasuruan Kota sejumlah 131 anak yang terpaksa harus menjadi yatim atau piatu. Kemudian kami berikan trauma healing, bantuan santunan, dan insya Allah kami angkat sebagai anak asuh, Mbak Agnes. Ya, artinya untuk kesehariannya, bagaimana kemudian Polres dalam hal ini hadir untuk anak-anak ini? Apakah leading sektornya nanti dari polsek-polsek atau bagaimana? Ya, betul Mbak. Jadi memang setelah kami data 131 kemarin,
memang kami pastikan juga mana yang masih ada keluarga dekatnya dan mana yang betul-betul sebatang kara seperti adik Siti tadi yang harus betul-betul mendapat perhatian, sehingga skala prioritas kami berikan kepada yang betul-betul harus mendapat perhatian karena sudah hidup sebatang kara saat ini. Dan leading sektornya selain polsek yang terdekat juga ada tim trauma healing di Baksunda yang kami perintahkan untuk memantau perkembangan psikis, terutama psikis si anak ya. Kalau terkait dengan kondisi dari adik Nia tadi yang ada di Grati Pasuruan berkirim surat kepada ayahnya yang masih berjuang COVID-19, ini bagaimana Polres hadir menemani dan mendampingi Nia? Ya, untuk kesehariannya kami pastikan bahwa adik Nia masih bisa mencukupi kebutuhannya ya, terutama makan sehari-hari. Dan kalau untuk menjenguk orang tuanya memang karena COVID juga tidak boleh, dan ini yang sangat menyentuh ya Mbak Agnes. Adik Nia ini hanya menitipkan surat untuk dibaca oleh orang tuanya dan mengharapkan segera sembuh. Dan alhamdulillah Babin Kamtibmas juga tiap hari menengok adik Nia dan memastikan adik Nia baik-baik saja. Baik, Pak Arman, saya harus bergeser ke Pak Andrianto juga, nanti kita akan melihat karena apa yang dilakukan oleh teman-teman di Polres Pasuruan Kota ini juga menunjukkan bagaimana kekuatan warga yang ada di sekitar ini untuk saling bahu-membahu untuk bisa melihat situasi terdekat bagaimana kondisi anak-anak yang terdampak dari COVID-19. Kita akan jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa dalam Bincang Sore, penanganan yatim piatu akibat COVID-19. Saya ke Pak Andrianto selaku Kepala dari DP3AK Provinsi Jawa Timur. Pak Andri, langsung saja, saya boleh tahu data anak yang kehilangan orang tuanya di Jawa Timur akibat pandemi COVID-19? Iya, Mbak Agnes, terima kasih. Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang besar dengan penduduk hampir 41 juta jiwa, dan di dalamnya ada 10,4 juta anak-anak. Yang disebut dengan anak adalah anak usia di bawah 18 tahun menurut Undang-Undang 35 tahun 2014. Dan kita tahu bahwa sebenarnya di Jawa Timur sendiri per update 15 Agustus yang lalu bahwa telah terkonfirmasi positif 360 ribuan, kemudian yang meninggal adalah 24.900. Bahkan anak di bawah 18 tahun yang meninggal itu sudah 134 jiwa. Dan prediksi kita memang kalau jumlah penduduk 41 juta dengan jumlah anak-anak adalah seperempatnya, maka pada awalnya kita mengestimasi bahwa jumlah anak yang mendadak yatim, mendadak piatu, mendadak yatim piatu karena orang tuanya meninggal itu adalah seperempatnya. Ya, pada saat itu kita memang 5 ribuan begitu. Ternyata kemudian kita mencoba mendata by name by address seluruh kabupaten kota untuk melaporkan kepada kami. Memang data ini agak kesulitan karena memang harus turun satu persatu mulai desa, kecamatan dan sebagainya. Tetapi ada semangat dari 38 kabupaten kota. Dan dari pendataan terakhir yang masuk baru 32 kota dan kabupaten di Jawa Timur, itu pun sudah menunjukkan angka 6.198 anak yang mendadak piatu, yatim maupun yatim piatu. Nah ini menjadi sebuah catatan. Bisa jadi kalau seandainya masuk semuanya bisa jadi lebih daripada itu. Tapi bukan itu persoalannya, tetapi yang jelas bahwa kami memberikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Pak Kapolres Pasuruan Kota bahwa sebenarnya ini seluruhnya harus bergerak, karena kita paham bahwa anak itu adalah sangat tergantung pada pengasuhnya secara fisik maupun secara psikis. Mereka tidak mampu berdiri sendiri melakukan sesuatu dengan sendirinya. Oleh karena itu ketika seorang anak akan kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, maka ini peran daripada keluarga sekitarnya, masyarakat sekitarnya.
dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, Mbak Agnes. Oke. Jadi itu data-data update. Pak Andri, sorry, ketika dikatakan bahwa ini menjadi peran dari masyarakat sekitarnya, lalu bagaimana sebenarnya negara hadir memberikan perlindungan? Tadi mungkin saat ini 6.198 anak yang mungkin masih akan terus bertambah begitu ya, karena ini dari 32 kota. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah mendata, apa langkah konkretnya untuk hadir bagi mereka? Ya, tentunya saya lagi bahwa kita tentunya berupaya untuk pertama melakukan pendataan secara benar, kemudian supaya nanti intervensinya tepat gitu ya. Seperti kita lihat bahwa dari sekian itu ada hampir 10%, jadi ada 636 itu yang berusia 0 sampai 5 tahun, sehingga bantuan spesifiknya kalau bisa spesifik anak atau bayi begitu. Nah, peran pemerintah di sini adalah yang kedua adalah melakukan pendampingan psikososial kepada anak-anak yatim piatu, karena dia akan seperti Mbak Nia ini, stresnya akan menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu perlu didampingi oleh psikolog, dan kita memang mempunyai psikolog yang mesti ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di seluruh kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya kita melakukan nanti peningkatan kapasitas anak. Jadi kita sudah menggerakkan forum anak di seluruh Jawa Timur untuk nanti forum anak tersebut mendekati anak-anak tersebut, kemudian mengumpulkan, kemudian kita lakukan pelatihan, misalkan pelatihan kewirausahaan terutama pada usia 13 sampai 18 tahun. Saya kira pendidikan tetap jalan terus, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga insya Allah akan menjamin bahwa pendidikannya akan terus berjalan, tetapi paling tidak mereka mulai berpikir bagaimana nanti ekonomi keluarga itu tetap bertahan, apalagi kalau seandainya dia punya adik dan sebagainya, maka kita melakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Oke. Bicara soal ekonomi, ini tentunya juga terkait dengan mungkin ada pengajuan dana dan disampaikan kepada siapa yang akan menanggung anak-anak ini. Apakah memang sepenuhnya ditanggung oleh negara untuk ibaratnya kebutuhan bulanan dari mereka, Pak Andri? Iya, tentunya ada beberapa dinas yang diberi kewenangan untuk melakukan ini. Salah satunya adalah Dinas Sosial. Dan ini Dinas Sosial ini juga nanti akan memperhatikan, dan sebenarnya Dinas Sosial itu sudah memberikan bantuan semacam PKH dan sebagainya, itu per orang ada 200.000. Kemudian Dinas Sosial kemarin juga berdiskusi dengan kita, rapat koordinasi bahwa melakukan pendampingan psikososial juga, dan itu memang kewajiban negara tentunya harus hadir. Tapi kita paham bahwa sumber daya negara itu ya semacam itu. Oleh karena itu penting sekali bahwa kita kerjasama-sama lembaga masyarakat, kemudian dunia usaha dan sebagainya. Dan kita memang sebagai salah satu unsur pemerintah juga mencoba untuk menggerakkan beberapa elemen yang mungkin bisa membantu mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Saya nanti kembali ke Pak Andri untuk melihat bagaimana terkoneksinya dari layanan pendampingan untuk anak-anak. Tapi saya melihat juga bagaimana gerakan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan juga di sini ada dari NU, Gus Afif. Gus Afif, beberapa waktu lalu Lasisnu memberikan bantuan kepada anak yatim piatu berupa beasiswa pendidikan agama. Apalagi yang diberikan, dan bagaimana NU di sini memastikan bahwa yang diberikan ini tepat sasaran, melakukan pendataan sendiri kah atau bagaimana? Terima kasih Mbak Agnes. Ya betul bahwa beberapa hari yang lalu memang kami menyalurkan bantuan waktu dalam bentuk bantuan pangan sama nutrisi untuk salah satu anak yatim piatu yang tinggal di daerah Surabaya. Itu pun informasinya kami dapat dari kawan-kawan JTV yang melakukan peliputan, lalu ada yang menyampaikan kepada kami sehingga kami mendapat alamat dari anak tersebut, lalu kami berikan bantuan itu. Nah, untuk bantuan apa yang bisa kami berikan, tentu kami akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing, karena masing-masing anak ini kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti adik Rara yang kemarin kami bantu itu, sebenarnya kami ingin membawa dia ke pondok pesantren gitu, karena kami sudah bersama dengan beberapa pondok pesantren yang di bawah koordinasi NU yang siap menerima dan juga mengasuh anak-anak ini dengan beasiswa gratis selama dia ingin mondok begitu. Tapi memang yang bersangkutan tidak berkenan karena di sana dia tinggal bersama tantenya yang penyandang disabilitas gitu, sehingga kalau ditinggal
tentu ada kesulitan-kesulitan. Nah, yang berikutnya yang juga perlu kami sampaikan, pada intinya PWNU Jawa Timur mendukung penuh pemerintah untuk memberikan penanganan terbaik kepada anak-anak yatim ini, karena sesungguhnya memang anak-anak yatim ini kan menjadi tanggung jawab negara. Tetapi kami sebagai ormas Islam keagamaan atau ormas sosial ikut serta memberikan kepeduliannya untuk membantu teman-teman yang anak-anak yatim ini, terutama dari sisi aspek pendidikan. Maka kami melakukan pendataan dengan mempersilahkan kepada masyarakat umum untuk mendaftar melalui formulir online. Di sisi yang lain kami juga berkoordinasi dengan seluruh perangkat NU di seluruh Jawa Timur untuk juga melakukan pendataan. Dan nanti dari data yang masuk akan kami lakukan asesmen, tentu saja kami verifikasi apakah betul yang bersangkutan itu memang yatim atau yatim piatu karena akibat COVID, atau kemudian bagaimana kondisi ekonominya, lalu kebutuhan apa yang bisa kami bantu. Tapi kami tentu saja fokusnya pada pendidikan, karena ini yang paling dibutuhkan, termasuk juga kebutuhan sehari-harinya. Baik, terima kasih Gus Afif. Jadi sistemnya masyarakat yang mendaftar dulu ya, atau memberikan informasi keberadaan anak-anak yatim piatu akibat COVID, baru nanti dari teman-teman NU yang melakukan verifikasi, begitu Gus Afif? Ya, jadi satu ya? ada dua cara. Yang pertama itu, yang kedua adalah kami kan punya perangkat organisasi yang tersebar di 38 kabupaten kota, juga teman di kecamatan juga. Nah, mereka juga kami persilakan untuk melakukan pendataan di sekitar masing-masing. Baik Gus Afif, saya bergeser ke Ustadz Sunarko, tapi sepertinya kita harus jeda dulu. Ustadz Sunarko, nanti kita akan lanjutkan bagaimana dari Lasismu sendiri Muhammadiyah Kota Surabaya untuk mendata dan mensupport adik-adik yatim piatu akibat dari COVID-19. Kami kembali saat lagi pemirsa. Kembali bersama dengan kami pemirsa, saya langsung bergeser ke teman-teman dari Muhammadiyah Kota Surabaya. Di sini ada Ketua Lasismu, Ustadz Sunarko. Ustadz Sunarko, kalau dari Lasismu bagaimana? Rencananya juga memberikan bantuan bagi anak korban dampak pandemi COVID. Pendataannya seperti apa? Monggo, Ustadz Sunarko. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terkait dengan ujian COVID-19 ini, Lasismu Kota Surabaya bersama MC3 Muhammadiyah COVID Center ya, MC3 ya, yang ada di Surabaya, se-Kota Surabaya, telah melakukan penggalangan dana terhadap para isoman. Juga mulai awal pandemi ini kita sudah memberikan bantuan kepada Duafa, kepada Abang Beca, kepada Ojol dan lain-lain ya, yang terdampak COVID-19. Kita bekerja sama dengan Alfamart, dengan Pelindo 3 dan lain-lain dari berbagai perusahaan. Khusus untuk anak-anak sekolah, jadi Lasismu Kota Surabaya sebenarnya ada 6 pilar yang kita garap di Lasismu Kota Surabaya. Antara lain adalah pilar sosial, pilar pendidikan, pilar dakwah, kemudian pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan utamanya adalah pilar pendidikan. Jadi sejak Lasis berdiri itu yang kita prioritaskan adalah pilar pendidikan. Ketika tanggal 2 Juli sampai tanggal awal Agustus kemarin, memang di Kota Surabaya, terutama di Keputih ini, karena banyak di rumah sakit itu kan banyak jenazah yang tidak tertangani, kemudian Pemkot Surabaya ada pemulasaran jenazah di krematorium Keputih. Itu Lasismu juga galang dana untuk membantu para relawan Mudin yang ada di sana. Kita juga bekerja sama dengan Lasismu Jawa Timur, ada banyak bantuan baik Kornet dan APD dan lain-lain kita berikan pada para relawan donat. Kalau terkait dengan anak yatim piatunya sendiri bagaimana Ustadz?
Kalau terkait dengan anak yatim piatunya atau mungkin anak-anak korban Untuk dampak anak yatim pandemi? piatu, alhamdulillah kita ada 203 mulai anak ya. Yatim piatu dan duafa. Ada anak SD 78 siswa, kemudian SMP 60, SMA SMK 59 dan S1 6 siswa. Itu yang kita terdampak utamakan COVID ya? adalah Itu yang anak yatim piatu ya. yang terdampak COVID atau gimana? Iya, terkait yang korban pandemi kemarin ada beberapa data yang masuk ke kami, kemudian kita survei ke masing-masing data itu, ya rencananya kita akan untuk beasiswa yang sudah lulus tahun ini, penggantinya adalah kita prioritaskan untuk keluarga yang orang tuanya meninggal dunia. Jadi hari Ahad kemarin kita ada pentasarupan beasiswa itu bagi anak-anak yang lulus, bagi anak yang kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, nanti yang sudah lulus dari kita bantu beasiswa, kita juga akan prioritaskan data-data yang masuk dari orang tuanya yang meninggal dunia akibat COVID-19. Itu Pak. Yeah. Baik, matur nuwun Ustadz. Saya sebentar bergeser ke Pak Andri. Pak Andri, ini kalau saya melihat Polres melakukan pendataan, NU melakukan pendataan, Muhammadiyah melakukan pendataan. Ini pendataannya terpisah-pisah atau bagaimana? Atau saya mau tahu bagaimana koneksi antara masing-masing lembaga, organisasi, instansi dengan dinas DP3AK? Ya, memang semua dinas mempunyai kepentingan ya, dan kepentingan itu adalah sama, yaitu adalah membantu anak-anak yang mendadak yatim piatu maupun yatim piatu. Tentunya DP3AK mencoba menginisiasi terutama adalah anak-anak yang di bawah usia 18 tahun. Dan kemudian dinas sosial ternyata juga iya begitu. Kemudian saya akan sudah menyampaikan kepada seluruh kepala dinas PPPA kabupaten kota untuk tidak ada masalah, yang jelas kita mempunyai datanya. Bahkan kalau seandainya lembaga masyarakat pun itu adalah mempunyai data by name by address, itu kemudian dikumpulkan kepada kita, yang pasti bahwa kita jangan sampai ada yang kelewatan. Bahkan forum anak pun itu mempunyai ide juga door to door itu tidak ada masalah juga. Sehingga nanti semuanya kalau seandainya mempunyai data, bahkan kita saling mengisi. Nanti mungkin bisa misalkan Gus Afif misalkan datang kepada kami, kita mempunyai data, ternyata loh kok lebih banyak ini gitu deh. Ya, istilahnya mensinkronkan data ini kan menjadi PR juga, Pak Andri. Iya, betul. Memang tapi sementara kita tidak menyampaikan bahwa data itu kita sebagai leading sektor tidak, tetapi kita cuma hanya membantu aja. Oke, berarti DP3AK bukan leading sektornya ya, artinya semua bisa bergerak secara bersama. Siap. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Arman. Pak Arman, dari Polres Pasuruan Kota ini juga memberikan beasiswa kabarnya ke anak-anak korban COVID selain pendampingan trauma healing. Mekanisme dan bentuknya bagaimana Pak Arman? Ya, Mbak Agnes, kami sudah mendatakan yang pertama ya, kemudian saya membuat skep terhadap 131 anak yang sudah kami data menjadi anak asuh. Nah, program kedepannya tentunya semua program-program pemerintah melalui Polri ini kami akan dahulukan kepada anak-anak tersebut. Kemudian mungkin nanti ada beasiswa gratis dari manapun ya, yang melalui Polri kita bisa bimbing dan salurkan juga kepada mereka. Contoh dalam waktu dekat kemarin setelah kami laksanakan trauma healing di gedung depan, ada salah satu pengusaha ya di Malang itu memberikan bantuan sembako kepada kami dan pemerintah Kota Pasuruan, itu kami langsung salurkan ke yang bersangkutan. Insya Allah besok sudah kami salurkan ke 131 anak tersebut. Dan pendampingan lain tentunya ke depan insya Allah kami prioritaskan. Oke, ini apakah terkoneksi juga dengan dinas terkait atau memang ini atas nama kepolisian sendiri? Artinya memang ini adalah pergerakan dari teman-teman kepolisian? Ya, untuk yang kami laksanakan kemarin dan saat ini memang masih murni kami, tapi tentunya kita juga sudah mengetahui ya, Kemensos juga sudah mendatakan, dan kedepannya jika ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang melalui juga Polri, pasti kami salurkan, gitu Mbak. Dan selalu seperti yang kemarin ya, ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, presiden, kemudian Menko Marifest, kemudian ada dari gubernur, ada dari wali kota Pasuruan. Nah, itu bisa bersama-sama kami salurkan ke mereka. Jadi data tidak usah khawatir Mbak, data itu insya Allah sinkron kok.
Ya. dari bawah sampai atas. Baik, terima kasih Pak Arman. Karena memang kita bicara data, ketika semua bergerak sendiri-sendiri, kami khawatir juga ternyata tidak ada leading sektornya. Saya ke Gus Afif. Gus Afif, bagaimana koordinasi dengan teman-teman di pemerintah terkait dengan bantuan kepada anak-anak yatim piatu? Baik, jadi sampai hari ini memang kami progresnya di pendataan ya. Pendataan itu kami lakukan untuk dua aspek. Yang pertama adalah mendata anak-anak yatim itu sendiri dengan dua cara yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, yang kedua kami juga mendata pondok pesantren, sekolah, ma'arif, kemudian panti asuhan di bawah koordinasi Muslimat NU, kemudian juga teman-teman pondok pesantren yang di bawah koordinasi Robito Mahat Islamiyah atau RMI, itu mana saja lembaga-lembaga yang siap untuk bekerjasama dan mengasuh anak-anak ini. Itu sudah kami data semua se-Jawa Timur, dan alhamdulillah jumlahnya cukup banyak sekali. Para pengelola lembaga pendidikan, pondok pesantren dan panti asuhan yang terkoordinasi dengan NU itu bersedia untuk kemudian menerima dan mengasuh anak-anak ini. Tetapi tentu nanti pada prakteknya harus kami koordinasikan dan kami minta izin dulu kepada masing-masing keluarga dari yatim tersebut. Betul. Apakah kemudian berkenan untuk mondok, apakah cukup di sekolah saat ini tapi kami support dananya ataupun kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Nah, nanti memang tentu rencananya kami akan sowan juga kepada Pak Andrianto untuk kemudian mensinergikan program ini, termasuk juga dengan Dinas Sosial Provinsi, karena bagaimanapun kalau kemudian bersama-sama tentu ini akan menjadi lebih efektif dan juga lebih tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Tetapi pada prinsipnya kami pokoknya hadir dulu begitu ya. Kemudian pondok pesantren yang siap sudah ada, panti asuhan siap juga sudah ada, bahkan lembaga pendidikan NU atau Ma'arif juga sudah siap. Sehingga apapun yang nanti kemudian hasil dari asesmen itu bisa segera kami lakukan dalam waktu tidak terlalu lama dari bulan Agustus ini. Saya bergeser sebentar ke Ustadz Sunarko. Ustadz Sunarko, bagaimana kemudian untuk langkah ke depannya karena pendataan dan juga dari rencana bantuan ini, apakah dalam waktu dekat atau seperti apa untuk implementasi di lapangannya? Insya Allah kami terus mendata dari keluarga-keluarga yang memang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Beberapa memang sudah masuk, tapi kita juga mencari, kita juga ke Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial, yang kebetulan saya juga SMG Dinas Sosial, kami sudah berkoordinasi dengan Kabid Pesos, Bapak Agus Rosid. Di Surabaya itu ada 235 anak yang orang tuanya meninggal, dan itu memang kita harus hadir, baik pemerintah maupun lembaga sosial yang lain. Jadi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Bahkan Dinas Sosial dari 235 anak itu sudah memberikan yang pertama ini yang dilakukan adalah permakanan untuk sehari-hari ke 2-3 anak. Lazismu sendiri dari kuota nanti yang sudah kita memberikan 203 itu mungkin juga kita tambahkan bagi yang sudah lulus baik SMA, SD, SMP akan kita prioritaskan penggantinya dari anak-anak yang ditinggal orang tuanya, kita santuni beasiswa, seperti itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Sunarko. Kita jeda dulu sebentar pemirsa, kami kembali saat lagi untuk Bincang Sore, masih membahas terkait dengan bagaimana penanganan anak yatim piatu akibat COVID-19. Terima kasih Anda tetap bersama dengan kami untuk Bincang Sore pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Kepala dari DP3AK Jawa Timur, Pak Andri. Pak Andri, ketika pendataan sudah dilakukan dan juga disupport oleh lembaga masyarakat dan juga sejumlah instansi lain, lalu apa yang menjadi prioritas penanganan terhadap anak-anak, Pak Andri? Ya, sebenarnya ada satu hal Mbak Agnes yang harus kita siapkan mulai sekarang. Bagaimana format yang tepat ya, kemudian program apa yang pas untuk bagaimana anak-anak yang menjadi yatim piatu ini itu. Yang kita sebut yang namanya adalah alternatif pengasuhan pengganti
berbasis keluarga. Oke. Jadi sebab ketika ada orang tuanya tidak ada, maka dia membutuhkan figur orang tua begitu ya, sehingga kita harus mempunyai format yang pas. Tetapi format ini bukan hanya sekedar format biasa dalam bentuk yang bagus di atas kertas, tidak, tetapi mampu pengasuhan pengganti berbasis keluarga ini yang implementatif gitu. Saya betul dulu Mbak Agnes apa yang disebut dengan GNOTA ya, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ya, pada beberapa dekade yang dulu itu mungkin format yang salah satunya akan kami inginkan begitu, sehingga kalau seandainya format itu yang tepat dan nanti akan kita buat dan kita ajukan nanti, itu akan menjadi lebih enak, sehingga bagaimana mungkin Lazismu, kemudian dari NU, mungkin dari pihak kepolisian, ketika dia memberikan sesuatu akan menjadi lebih terkoordinir, yaitu itu. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana melakukan pengawasan atau istilahnya benar-benar memantau anak-anak yang memang harus difasilitasi ini. Bukan hanya sekedar mendata, kemudian diserahkan kepada orang tua asuh atau apapun itu, tapi juga memantau sampai dengan nanti mereka dewasa. Iya betul, sustainabilitas menjadi sebuah catatan juga, bahwa kesinambungan ini menjadi sebuah yang sangat penting gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa pendataan Mbak Idris ini menjadi sebuah yang juga sangat penting, dan kebetulan urusan kami ada Dukcapil juga, sehingga Dukcapil juga nanti akan memberikan bantuan seoptimal mungkin agar kalau seandainya orang tuanya mempunyai NIK, maka akan otomatis akan dikeluarkan alamatnya, kemudian bagaimana mungkin hak sipil dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti segera kita akan bicarakan dengan berbagai elemen untuk membuat bagaimana format yang pas, yang tepat untuk lebih sustain begitu kepada anak-anak yatim piatu ini. Dan semoga tidak membutuhkan waktu lama, Pak Andri, karena insya Allah segera kita buat formatnya. Baik, Pak Andri, berarti kalau untuk melakukan adopsi sekarang masih belum bisa ya untuk mereka-mereka yang sudah terdampak, atau gimana? Sudah ya, kalau adopsi ada aturan tersendiri, Mbak Agnes. Jadi dan aturan itu lebih banyak di dinas sosial. Yang pasti untuk sementara ini adalah kita memberikan pendampingan psikososial. Mungkin hal yang paling pas dulu adalah pendampingan psikososial yang sudah dilaksanakan oleh Gus Afif, Ustaz Sunarko maupun Bapak Kapolres. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Pak Arman, kendala apa yang dihadapi ketika harus melakukan pendampingan, dan dampak psikologis terbesar apa yang pernah diterima oleh teman-teman Polres ketika melakukan pendampingan kepada anak-anak? Ya, untuk kendala sampai saat ini alhamdulillah tidak terlalu banyak ya Mbak Agnes, karena saya mempunyai Babin Kaptipmas yang berada di seluruh jajaran baik desa maupun kelurahan yang bisa kami gerakkan sewaktu-waktu jika adik-adik kita, anak-anak kita ini membutuhkan bantuan kami khususnya untuk pendampingan. Tidak ada kendala yang berarti, Mbak. Kalau terkait dengan dampak psikologis terberat yang mungkin dihadapi oleh anak-anak, apa yang diketahui atau yang ditangani oleh teman-teman Polres? Ya, yang terberat yang sampai saat ini kami ketahui seperti adiknya tadi ya, yang harus kehilangan ibunya, kemudian orang bapaknya juga masih terbaring di rumah sakit. Adiknya ini harus menanggung hidup sendirian. Ini menurut saya yang terberat yang harus dihadapi adik-adik kita, terutama adiknya ini, karena memang dalam kesendiriannya ini dengan umur yang masih belum dewasa, tentunya seperti yang dikatakan tadi dari DP3AK ya, harus ada pendampingan dari orang-orang yang betul-betul mengasihi, menyayangi yang bersangkutan. Ini yang paling penting, Mbak. Dan kita harapkan mudah-mudahan banyak masyarakat yang tergerak untuk ikut membantu adik-adik atau anak-anak kita yang memang saat ini sangat membutuhkan pendampingan. Ya, apakah itu artinya Polres nanti juga membuka ruang untuk masyarakat membantu Polres untuk melakukan pendampingan terhadap adik-adik ini? Atau bagaimana sistem untuk bisa membantu dan bersinergi? Ya, kami aktif dan pasif juga ya Mbak. Dalam arti kalau aktif kami punya tim tadi ya, baik Polda maupun Polres yang melakukan pendampingan. Kemudian pasif kami juga menerima apabila ada teman-teman yang mau ikut membantu, relawan-relawan, pengusaha mungkin kemarin ada yang memberikan bantuan sosial, itu kami langsung salurkan ke yang bersangkutan gitu Mbak. Oke,
Baik, terima kasih Pak Arman. Saya ke Ustadz Sunarko. Ustadz Sunarko, ini untuk lagi-lagi kita berbicara terkait dengan langkah konkretnya. Karena jumlah juga pasti akan terus bertambah. Bantuan-bantuan apa lagi yang kemudian bisa disalurkan oleh teman-teman Lasismu Kota Surabaya? Insya Allah di samping beasiswa yang akan kita berikan, terutama untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 ini, kita terus mengadakan penggalangan dana juga untuk warga isoman, juga keluarga-keluarga yang terdampak COVID lainnya. Karena dampak COVID ini memang luar biasa. Jadi Lasismu terus hadir untuk membantu mereka-mereka yang sangat membutuhkan, ya. Kita tiada henti terus untuk menggalang dana. Ya, mudah-mudahan musibah COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Sehingga kondisi ekonomi bangsa ini bangkit kembali, sehingga anak-anak yang memang harus kita bantu ini bisa kita bantu secara bersama-sama. Ya, baik, matur nuwun Ustadz Sunarko. Gus Afif, kabarnya kalau untuk di NU Care Lasisnu Jatim sudah bisa untuk melakukan proses orang tua asuh terhadap anak-anak yang terdampak. Boleh secara singkat seperti apa? Akan kami mulai asesmen besok, Mbak Agnes. Jadi setelah itu, ya baru setelah itu kemudian kita bisa menentukan apa yang bisa kita lakukan dan bisa kita berikan, termasuk proses atau program orang tua asuh kepada mereka. Tapi sebenarnya yang menurut kami cukup ideal itu adalah pendidikan di pondok pesantren, karena pengawasannya itu 24 jam begitu. Dengan dan pesantren kan juga sudah berpengalaman untuk mengasuh santri-santri dalam pengawasan yang tidak pernah lepas, lalu pendidikan juga terkontrol semua, dan selain itu juga pendidikan keagamaan juga terpenuhi di situ. Jadi agamanya dapat, kemudian pendampingannya dapat, termasuk juga pendidikan sekolahnya juga dapat. Nah, cuman memang tidak semua keluarga yatim itu bersedia untuk kemudian masuk ke pondok pesantren. Tapi seandainya ada, kami dari sisi fasilitasi dan beberapa pondok pesantren sudah menyatakan siap untuk bisa menerima dan juga mengasuh anak-anak ini. Tetapi sekali lagi kami prinsipnya tentu bagaimana tergantung dengan keputusan ataupun hasil asesmen besok dan juga beberapa hari ke depan. Barulah kemudian kami akan menentukan program apa yang cocok, yang dibutuhkan dan tepat sasaran untuk anak-anak atau adik-adik yatim ini. Baik, terima kasih Gus Afif. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali di satu segmen terakhir sebagai penutup dari Bincang Sore kita kali ini. Bagaimana harapan dari para narasumber dan khususnya bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak yang terdampak pandemi COVID-19. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami untuk Bincang Sore. Saya awali dari Ustadz Sunarko dari Lasismu Kota Surabaya. Ustadz Sunarko, harapan untuk anak-anak ini agar tetap bisa tumbuh menjadi pribadi yang tangguh ke depannya dan pastinya berakhlak baik, boleh dikatakan tanpa harus terpengaruh oleh kondisi pandemi ini. Ustadz Sunarko. Adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya, termasuk negara juga. Karena di pasal 34 anak yatim dan orang terlantar adalah menjadi tanggung jawab negara, dan kita juga dari Lasismu juga lembaga lain juga menjadi punya tanggung jawab untuk memikul bersama-sama. Insya Allah jangan sampai ada anak-anak yang terlantar, anak-anak yang karena orang tuanya meninggal lalu mereka pendidikannya tidak terurus. Kita tetap bersama-sama ya sudah mengajak kepada seluruh dermawan muslim khususnya untuk bersama-sama menjadikan anak-anak ini bangkit, pendidikannya tetap bisa kita perhatikan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Dan anak-anak yang sudah ditinggal orang tuanya itu bisa kita besarkan bersama-sama sampai nanti kuliah. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Sunarko. Saya bergeser ke Gus Afif. Gus Afif, harapan untuk anak-anak dan
mungkin ada langkah-langkah lain yang belum tersampaikan? Silakan Gus Afif. Ya, jadi alhamdulillah pemerintah, kepolisian, juga organisasi Islam bergerak cepat untuk merespon situasi ini. Termasuk di kami di NU Jawa Timur sendiri, itu sebenarnya pemantiknya ya pernyataan Pak Andrianto di media itu yang katanya 5.000 anak lebih yatim karena COVID itu. Kemudian dari kami, dari NU Jawa Timur, baik itu Lazisnu, kemudian Muslimat, Ma'arif, RMI, termasuk juga beberapa pondok pesantren itu beberapa langsung berkoordinasi apa yang bisa kita berikan untuk anak-anak ini. Alhamdulillah gerakan ini luar biasa, termasuk para donatur, para munfik mutasodik, para dermawan juga berapa sudah mengamanahkan sebagian rezekinya kepada kami, dan inilah yang nanti akan kami gunakan untuk membantu anak-anak yatim ini. Dan kami berharap mudah-mudahan gerakan ini, gelombang ini bisa terus membesar, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari ormas-ormas ataupun masyarakat pada umumnya, sehingga semakin banyak orang yang membantu, semakin banyak orang yang peduli dengan berbagai macam kemampuan maupun kapasitasnya, insya Allah anak-anak ini nanti masa depannya akan lebih terjamin dan lebih terarah. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana secara psikologis maupun pendidikan agamanya tetap terpenuhi, karena yang sangat penting bagi kami sebenarnya adalah bagaimana akidah mereka, kemudian ibadah mereka tetap selamatkan di bawah kesulitan-kesulitan yang sudah mereka hadapi. Demikian Mbak Agnes. Matur nuwun Gus Afif. Saya ke Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Arman SIK. Pak Arman, harapan dan juga mungkin langkah-langkah lain dari Polres Pasuruan Kota terhadap anak-anak. Ya Mbak Agnes, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus menyadari dan menyepakati bahwa anak adalah harapan masa depan bangsa dan negara, sebagai modal utama bangsa dan negara dari sisi SDM ya. Yang kedua, saya masih ingat waktu kecil, sifat dasar bangsa kita ini adalah kegotong royongan, saling mengasihi, saling menghargai, saling membantu sesama, karena sejatinya manusia yang bermanfaat adalah manusia yang bisa membantu sesamanya. Mumpung yang ketiga, mumpung di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, mari kita tingkatkan rasa nasionalisme agar sifat dasar bangsa tadi kita tingkatkan kembali untuk membantu khususnya anak-anak kita, anak-anak yatim, adik-adik kita yang yatim. Karena memang dalam Al-Quran pun, kalau nggak salah nanti Pak Ustadz kalau benarkan ya, ada 22 ayat ya dalam Al-Quran yang memang menyangkut dengan anak yatim. Harapan saya masih banyak orang-orang yang tergerak di sekitar kita. Saya bersyukur banyak yang membantu, ada Lazisnu, kemudian dari pemerintah. Sama harapan saya juga banyak masyarakat di sekitar kita yang juga tergerak, gelombang ini ayo kita gelorakan. Mudah-mudahan makin banyak masyarakat di sekitar kita yang juga ikut membantu adik-adik, anak-anak kita yang khususnya menjadi yatim di masa COVID ini, agar tetap mampu menjalani hidup ke depannya dan tadi kembali menjadi modal utama bangsa dan negara. Terima kasih Mbak Agnes. Terima kasih Pak Arman dan juga teman-teman dari Pasuruan Kota. Saya ke Pak Andri. Pak Andri dari DP3AK, monggo, khususnya adalah bagaimana mensinergikan semua gerakan ini supaya bisa tepat sasaran dan benar-benar tidak meleset. Pak Andri silakan. Pandemi COVID-19 ini mari kita jadikan momentum bersama-sama untuk melindungi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semua anak adalah anak kita. Tugas negara, tugas pemerintah, tugas kami itu adalah bagaimana bisa melindungi anak-anak di Provinsi Jawa Timur dan juga melindungi haknya. Hak tumbuh kembang, hak hidup, kemudian hak berpartisipasi, kemudian kita lakukan dengan non-diskriminasi. Anak-anak yatim maupun piatu tidak melihat agama, tidak melihat suku, bangsa, dan sebagainya. Mari kita bersama-sama semuanya, benar katanya Pak Kapolres bahwa kita harus bersatu padu, dan sifat kita alhamdulillah penuh dengan kegotong royongan, kemudian kekeluargaan untuk bagaimana supaya anak-anak kita di Jawa Timur ini tetap menjadi seorang anak yang terpenuhi hak-haknya. Ya, mungkin itu Mbak Agnes. Yang pasti bahwa semuanya kalau bisa bergerak untuk kepentingan terbaik untuk anak-anak kita. Karena anak-anak terlindungi, Indonesia akan maju.
Baik, terima kasih banyak Pak Andri. Kami nitip untuk yang format yang terkait alternatif, monggo bisa disegerakan begitu ya Pak Andri ya, karena sepertinya itu menjadi salah satu kunci supaya anak-anak ini bisa terfasilitasi dengan baik. Insya Allah segera kami akan membuat format terbaik pengasuhan pengganti berbasis keluarga, dan nanti akan share terlebih dahulu kepada nanti Gus Afif, kepada Pak Sunarko, kepada Pak Kapolres nanti. Siap. Matur nuwun sangat Pak Andri, terima kasih Gus Afif, terima kasih juga Pak Arman dari Polres Pasuruan Kota, Ustadz Sunarko, terima kasih, sehat selalu untuk semuanya yang hadir melalui line Zoom. Dan pemirsa, ini menjadi akhir kebersamaan dalam Bincang Sore kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk siapapun yang telah berjuang untuk memberikan masa depan untuk anak-anak yang saat ini terkena pandemi. Mungkin mereka mengalami satu masalah yang begitu berat karena pandemi COVID-19 ini, tetapi satu hal yang harus kita yakinkan bersama, mereka tidak boleh kehilangan masa depan dan hak-hak mereka sebagai seorang anak. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.